Salve, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kembali lagi berjumpa dengan kami di podcast Ngobraks live stream Paroki Ngobrol bareng Saverius. Terima kasih kepada seluruh umat yang sudah bergabung pada media sosial Paroki. Semoga perjumpaan kita hari ini menjadi sarana dalam mengenal, mencintai, dan menghayati iman Katolik dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk ke dalam sesi podcast kita hari ini, izinkan saya perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Vernika Barus yang akan menjadi host dalam memimpin podcast hari ini 1 jam ke depan dengan tema yang tidak kalah menarik, yaitu tabernakel dan penghormatan umat Katolik terhadapnya. Mungkin saudara-saudara terkasih di rumah bingung ya tentang tabernakel dan penghormatan terhadap tabernakel ini sendiri. Maka di podcast kali ini kita akan menjelaskan beberapa mengenai tabernakel dengan narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Tetapi adapun pertanyaannya nanti, namun mungkin masih ada yang bertanya mengapa kita melakukan itu, apa yang sebenarnya ada di dalam tabernakel, mengapa gereja memberikan penghormatan yang begitu istimewa terhadap tabernakel, dan bagaimana sikap yang benar ketika kita berada di hadapan sakramen Maha Kudus. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, kita akan memanggil narasumber kita yang sangat luar biasa yang akan menjelaskan mengenai tema kita hari ini. Ada pastor paroki kita yang selalu setia menemani kita di podcast, dan seksi KTKC, seksi liturgi, serta suster dari susteran kita SFMA, dan perwakilan dari Mesdinar. Selamat malam, Pastor. Selamat malam, Vero. Malam, silakan duduk, Pastor. Selamat malam, Bapak. Malam, Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Silakan duduk. Andika, selamat malam. Pastor, Bapak, dan Suster Anda. Oke, jadi narasumber kita inilah tampak aslinya ya, umat sekalian, ganteng-ganteng, cantik, dan menawan. Oke, sebelum kita lanjut ke tema kita dan pertanyaan-pertanyaan mengenai tema kita hari ini, kita perkenalan diri dulu dari narasumber kita, dari pastor kita dulu yang sangat ganteng ini. Salve, perkenalkan saya Pastor Sanepran Sinaga, pastor paroki di Paroki Santo Franciscus Saverius Simalingkar B ini. Terima kasih. Salve, sahabat Ngobraks. Saya Ebenezer Parahusip. Saya seksi katekese di Paroki Santo Franciscus Saverius Simalingkar B kita ini. Salve, perkenalkan nama saya Torok Masitanggang sebagai narasumber mewakili seksi liturgi. Selamat malam. Salve, saya Suster Imelda Cecilia Sianipar SFMA, perwakilan dari Tarekat Susteran SFMA. Terima kasih. Salve, perkenalkan saya Andika Hussein Kesuma Sembiring Pelawi. Saya mewakili Mesdinar Simalingkar B. Oke, jadi inilah narasumber kita yang akan menjelaskan terkait tema kita hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak, Suster, dan adik-adik? Sehat. Sehat, luar biasa ya. Memang harus penuh sukacita kita karena membahas tentang tabernakel dan penghormatan umat Katolik terhadap tabernakel ini. Oke, mau langsung aja, nggak perlu berlama-lama biar yang menonton juga nggak bosan gitu ya. Oke, banyak umat yang melihat tabernakel setiap minggu ini tetapi mungkin sebagian belum semua memahami maknanya. Sebenarnya yang dimaksud dengan tabernakel dalam gereja Katolik itu boleh dikasih tahu. Baik, terima kasih Vero atas pertanyaannya. Tapi sebelum menjawab, saya mau mengajak kita semua dulu untuk menyapa saudara-saudari kita yang menonton di rumah. Selamat malam semuanya, sahabat Ngobraks. Iya. Baik. Berbicara tentang tabernakel, saya selalu merunutkan ke sejarah. Bagaimana sejarahnya tabernakel ini, perkembangannya hingga sekarang. Pertama sekali memang tabernakel ini kan digunakan oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Ketika mereka dalam perjalanan dan di suatu tempat, Musa kan naik ke Gunung Sinai dan dia berjumpa dengan Tuhan di sana, dan diberikan juga lah
dua loh batu itu. Nah, setelah dia turun dari sana, kemudian dia berjumpa dengan umat. Disitulah Tuhan juga berfirman kepadanya supaya menyediakan sebuah kemah yang dijadikan sebagai tempat untuk tabut perjanjian. Jadi ada kemahnya, tabut perjanjianlah di dalam. Dan kemah inilah menjadi semacam tempat berjumpa bagi mereka dengan Tuhan, semacam tempat ibadahnya. Dan kemah ini ada lapisannya juga, ada pelatarannya, ada tempat kudus, dan ada tempat yang maha kudus. Di tempat yang maha kudus inilah ditempatkan tabut perjanjian itu. Jadi dia bentuknya kemah, karena juga pada masa itu kan bangsa Israel nomaden, berkemah, berjalan berpindah-pindah. Maka kemah ini juga lah yang menjadi tabernakelnya, suatu tempat berdiamnya Tuhan. Begitulah tabernakel itu. Nah, kalau mereka berangkat, kemah itu dipindah. Nanti mereka berhenti berkemah, pasang lagi kemah itu. Begitulah pada perjanjian lama. Setelah perjanjian baru, jemaat perdana kan sudah mulai merayakan Ekaristi. Nah, ketika mereka merayakan Ekaristi, ada hosti yang sudah dikonsekrasi, yang sudah diberkati oleh imam. Nah, ini nanti yang diperuntukkan untuk diantar kepada orang-orang yang sakit dan yang lain sebagainya. Ini disimpan di suatu tempat yang aman dan nyaman. Dan inilah yang disebut dengan tabernakel pada perjanjian baru, tempat berdiamnya Tuhan. Kalau perjanjian lama tadi kemah, tempat berdiamnya Tuhan itu, dan juga tabut perjanjian tadi. Perjanjian baru itu tempat sakramen Maha Kudus itu. Nah, kemudian devosi kepada sakramen Maha Kudus kan semakin berkembang. Lewat konsili-konsili kemudian semakin berkembang. Maka akhirnya penghormatan pun kepada sakramen Maha Kudus semakin tinggi. Maka disediakanlah suatu tempat khusus di gereja yang dinamakan tabernakel seperti sekarang ini. Tempatnya yang dilapisi dengan logam yang kuat dan ada gemboknya untuk menjaga keamanan dan kesucian dari sakramen Maha Kudus. Dan sekarang ini di zaman modern ini, tabernakel itu kan ditempatkan di panti imam atau di tempat yang paling kudus lah di gereja itu, dan semua orang bisa melihat. Dan itu menjadi tempat berdiamnya Kristus dalam rupa roti ataupun hosti itu. Maka kalau dikatakan apa itu tabernakel? Tabernakel itu adalah tempat berdiamnya sakramen Maha Kudus, tempat ditahtakannya sakramen Maha Kudus. Kira-kira begitu, Vero, singkatnya. Oke, jadi umat-umat yang di rumah yang sedang menonton podcast hari ini sudah mengetahui apa sebenarnya tabernakel itu. Bahwasannya tabernakel itu berarti tempat berdiamnya sakramen Maha Kudus itu ya. Terkait tabernakel sebagai tempat berdiamnya sakramen Maha Kudus, Pak Parusip setelah mendengar penjelasan dari Romo itu, menurut Bapak mengapa pemahaman tentang tabernakel itu sendiri perlu terus diajarkan kepada umat? Baik, terima kasih Pak Vero. Ya, Pak. Nah, tadi sudah kita dengarkan dari penjelasan Romo bahwa tabernakel itu adalah tempat penyimpanan atau tempat berdiamnya Tuhan dalam wujud sakramen Maha Kudus. Nah, maka untuk umat kita ini perlu diberitahukan pemahaman tentang tabernakel ini. Terkadang kan umat kita, apalagi di gereja kita, di depan kan ada tabernakel. Nah, kalau dia belum mengetahui apa itu tabernakel, maka bisa saja nanti dia menganggap tabernakel itu adalah merupakan pernak-pernik daripada gereja. Bisa. Sama halnya dengan patung. Kenapa ada patung di gereja Katolik? Kalau orang awam di luar selain umat Katolik akan menganggap ini adalah pernak-pernik gereja. Aksesoris, Pak ya? Aksesoris gereja. Nah, hiasan gereja. Nah, tapi bagi kita gereja Katolik, ini patung adalah suatu sarana untuk berdevosi. Nah, jadi demikian halnya dengan tabernakel. Kita perlu mengajarkan kepada umat supaya umat tidak salah kaprah, tidak salah pengertian, tidak salah pemahaman. Jangan pula dikira itu hanya sebagai lemari biasa.
tempat menyimpan barang-barang gereja, bukan. Tetapi di sana tinggal atau berdiam Kristus dalam wujud sakramen Maha Kudus, seperti apa yang telah dijelaskan oleh Romo tadi. Nah, itu makanya perlu selalu kita ajarkan kepada umat kita, nah, supaya nanti umat pun bisa bagaimana bersikap di hadapan ataupun di sekitar daripada tabernakel. Kira-kira begitu dulu, Kak Pero. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya mengenai perlunya pengajaran kepada umat terhadap tabernakel, biar umat juga mengetahui bahwasannya itu ada sakramen Maha Kudus dalam. Jadi kita perlu penghormatan memang ya. Oke, jadi untuk Pak Torokma dari sisi liturgi sebenarnya, mengapa umat melakukan genufleksi atau berlutut ketika menghadap tabernakel? Baik, Saudari Vero, terima kasih. Ini kita berbicara dari sisi liturgisnya. Kenapa orang harus genufleksi ketika memasuki dalam gereja yang ada tabernakelnya. Seperti dijelaskan tadi oleh pastor kita bahwa memang tabernakel itu adalah tempat kediaman Allah yang maha suci. Nah, bagaimana kita harus menghormati yang maha suci? Nah, itu berarti harus kita memberikan penghormatan yang kepada raja di atas segala raja. Nah, maka seyogianya ketika kita memasuki gereja, yang biasanya kalau di gereja-gereja paroki, utamanya di paroki gitu ya, itu tabernakel kan sudah pasti selalu ada. Ya, kita memang di pintu memang kita sudah tandai dulu diri kita dengan air suci. Lalu ketika kita mau masuk ke tempat duduk, kita bersujud lagi, berlutut lagi menghadap ke tabernakel. Kalau kita misalnya di gereja-gereja besar gitu ya, di dalam gereja itu memang kita harus sudah menjaga keheningan. Hening luar biasa, tidak boleh lagi yang lalu lalang berlari ke sana dan kemari. Ya, artinya kita harus memberikan penghormatan kita kepada raja di atas segala raja. Kita harus mengimani bahwa di tabernakel itu bertahta sakramen Maha Kudus. Nah, itulah kira-kira Saudari Vero kalau dari sisi liturgisnya. Jadi istilahnya tanda penghormatan kita dengan cara memang berlutut menghadap tabernakel itu sendiri. Betul. Iya. Nah, itu. Oke. Suster, terkait dengan penjelasan dari Pak Torokma mengenai berlutut dengan penghormatan kepada tabernakel, ini mengenai anak-anak gitu ya, dengan keluarganya juga. Suster, ketika mendampingi anak-anak maupun keluarga, bagaimana cara sederhana menjelaskan tentang tabernakel kepada mereka terkait kepada anak-anak dan keluarga, karena kan anak-anak ini juga memang belum tahu sebenarnya. Kadang anak-anak juga di gereja kita kadang lalu lalang gitu, sehingga orang tuanya juga nggak ngerti gitu. Padahal di situ ada tabernakel. Coba dijelaskan, Suster. Oke, terima kasih Kak Pero. Terkait dengan penghormatan kepada tabernakel, ini secara khusus untuk memberitahukan atau menjelaskan kepada anak-anak tentu tidak hal yang mudah. Nah, sementara dengan yang sudah bisa menangkap saja, belum tentu langsung sepaham kita seperti itu. Nah, ada metode yang bisa kita berikan kepada anak-anak. Yang pertama itu metode gambar. Contoh, kita memberikan sebuah gambar, itu gambar berupa tabernakel. Nah, dengan itu kita memberitahukan kepada anak-anak tersebut, nah, gambar apa ini? Seperti itu. Lalu kalau dia bisa menjawab, oh ini seperti itu, mungkin tidak tahu nama, tetapi dia tahu benda itu di mana posisinya. Lalu kita akan memberitahu, nah, mengapa dia di atas sana? Seperti itu. Lalu dia akan berkata, aku kurang tahu, tidak tahu, suster lah, mungkin seperti itu. Atau siapa yang mengajarkan, mungkin dia akan berkata, aku kurang tahu, hanya begitu saja. Maka dengan cara yang pertama ini, memberikan gambar itu, lalu kita pelan-pelan mengajak dia. Nah, tabernakel adalah tempat berdiamnya Tuhan. Di dalam itu hadir Tuhan. Tuhan yang bagaimana? Pasti ada anak-anak yang kritis seperti itu. Nah, kita akan memberikan jawaban juga. Nah, Tuhan yang hadir secara sakramental. Mengapa dikatakan secara sakramental? Karena sakramen Maha Kudus yang disimpan di situ adalah hosti yang sudah dikonsekrasikan dalam sakramen.
perayaan Ekaristi tentunya seperti itu. Maka anak-anak mungkin ya bisa jadi menganggap dia mengerti atau Aku mengganggu, ya udah Iya. gitu ya, Star. tapi tak percaya Roh Kudus akan membimbing dia memahami Setidaknya itu. dia tahu dari gambar itu aja dulu, Suster Iya. ya. Lalu yang kedua, kita bisa menggunakan suatu gambaran atau perumpamaan kepada dia. Nah, adik-adik, tahu tidak? Tabernakel itu seperti hati. Tahu hatinya di mana? Maka dia akan menunjukkan di sini, seperti itu. Lalu kita akan memberikan contoh lagi kepadanya. Nah, coba lihat di hatinya kira-kira ada apa? Anak-anak mungkin ada yang bisa jawab, ada yang tidak. Lalu kita akan memberikan penjelasan tentang perumpamaan itu tadi. Nah, adik-adik, tabernakel yang kita lihat di sana sama atau seperti hati yang kita miliki. Mengapa? Hati ini adalah tabernakel kecil. Kenapa? Karena di dalam hati Tuhan hadir. Di dalam hati ini Allah hadir tinggal bersama kita, seperti itu. Lalu mereka pasti pelan-pelan akan mencari di mana hati ini, di mana Tuhan ini tinggal. Nah, dengan penjelasan yang demikian, ya pasti anak-anak juga akan terbantu untuk memahami, mengenal, sehingga ada rasa seperti yang dikatakan Pak Sitanggang tadi, ada gerakan untuk mau bersembah sujud di hadapan tabernakel itu. Oh, di sana ada Tuhan, maka saya harus memberikan sikap yang hormat, seperti itu. Berarti perlu juga pengarahan dari orang tuanya juga ya, Suster. Iya, tentu pasti harus ada pendampingan kepada dia. Oke, terima kasih Suster. Jadi umat-umat terkasih yang sedang menonton podcast hari ini, bahwasannya anak-anak juga perlu dikasih pemahaman terhadap tabernakel itu sendiri. Boleh lewat metode gambar ya, Suster. Kalau misalnya gambar, istilahnya nggak susah lagi. Kalau di internet kan pasti masih banyak ya. Video bisa juga. Video juga, ya video juga bisa. Jadi umat-umat sekalian yang memiliki anak, jangan langsung nanti pun bisa gitu ya kan. Atau Mau lihat suster kayak tabernakel berjalan. iya, bisa dilihat susternya langsung ya, tabernakel berjalan. Oke. Selanjutnya untuk adik kami sebagai Miss Dinar, apa yang pertama kali diajarkan oleh pembinanya mengenai tabernakel? Coba dikasih tahu dulu sama teman-teman Miss Dinar, mana tahu lagi menonton gitu ya. Oke. Jadi kalau dari pengalaman saya sebagai Miss Dinar yang diajari oleh Kak Pembina untuk saya, jadi tabernakel itu adalah tempat untuk menyimpan sakramen Maha Kudus. Jadi biasanya ketika hosti gak habis Kak, jadi sisanya disimpan di situ. Jadi setelah disimpan di situ, kita nggak boleh ngasal-asal lewat situ Kak. Kita kalaupun lewat, kita harus hormat Kak. Hormat yang betul-betul hormat, yang betul-betul khusyuk Kak. Jadi yang diajarkan bahwa sikap yang harus kita tekuni pada saat ada tabernakel, kita harus menghormat dan menghargai sakramen Maha Kudus. Oke, jadi teman-teman Miss Dinar didengar kawannya ini. Kalau ada tabernakel dan sisa dari hosti itu dimasukkan ke dalam tabernakel, wajib ada penghormatan khusus ya, penghormatan, dan tidak boleh lalu lalang di sekitar altar Jangan gitu. kerasa krusuk. Nggak boleh kerasa kerusuk gitu, kayak seperti caci kepanasan gitu. Oke, menarik sekali nih umat-umat sekalian yang sedang menonton. Jadi kita dapat memahami bahwasannya tabernakel bukan sekedar bagian dari interior gereja atau aksesoris seperti yang dikatakan Pak Parusip sendiri ya, melainkan tempat yang sangat istimewa karena berkaitan dengan kehadiran Kristus sendiri dalam sakramen Maha Kudus dengan ditempatkannya pentahtahan sakramen Maha Kudus itu sendiri. Oke, untuk sesi yang berikutnya, mengapa tabernakel dihormati? Untuk Romo, gereja memberikan penghormatan yang sangat besar kepada tabernakel. Mengapa penghormatan itu begitu penting dalam kehidupan iman umat Katolik? Baik, terima kasih Pero, Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang ada di rumah. Sebenarnya intinya yang terutama yang dihormatinya bukan tabernakelnya, tapi apa yang ada di dalam tabernakel itu. Nah, itu yang paling dihormati.
Hanya karena dia ada di dalam tabernakel itu, maka orang menghormati tabernakel itu. Sama seperti yang dikatakan tadi bahwa tabernakel itu kan tempat berdiamnya Tuhan. Maka tentu kalau Tuhan berdiam di situ, penghormatan kita beda. Misalnya kita ini pun kan Pak Parhusi pakai batik pun penghormatan kita lebih beda ini kan. Ya formal sekali ya Pak, Iya. agak segan kita ya. Jumpa pejabat pun beda kita duduknya kan begitu. Bungkuk kita pun beda. Nah, jumpa pastor, jumpa uskup, jumpa suster. Kalau saya lihat macam orang suster SMA ya, kuperhatikan beberapa kali mereka lewat Taman 2 Bunda Maria Ratu itu pun gini dulu. Nah, ada penghormatannya dulu. Itu masih Taman 2 loh. Bunda Maria di situ. Apalagi lah tabernakel yang di dalamnya berdiam sakramen Maha Kudus. Maka kenapa sangat menghormati? Karena memang di situ sungguh-sungguh hadir Tuhan. Betul-betul ada di situ, begitulah. Maka umat sungguh-sungguh menghormati tabernakel tadi. Sama seperti yang dikatakan tadi ya, dengan sikap berlutut, sikap membungkuk, karena memang wibawa Tuhan yang ada di situ membuat orang sungguh-sungguh menghormati tabernakel itu. Maka itulah keistimewaan gereja Katolik ya. Orang datang kusuk berdoa karena memang betul-betul ada hadir Tuhan di situ. Maka sekali lagi, kenapa kita sungguh-sungguh menghormati tabernakelnya? Bukan bendanya itu, bukan tempat penyimpanannya itu, tetapi sungguh-sungguh karena Tuhan berdiam di situ. Dan itu kan bisa ditandai dengan nyala api itu, nyala api abadinya lampunya itu. Kalau mati lampunya, berarti tidak ada sakramen Maha Kudus di dalam. Kecuali memang mati PLN, itu beda cerita. Tapi kalau memang dimatikan, dan biasanya kalau dimatikan agak dibuka sedikit pintunya, berarti di situ tidak ada sakramen Maha Kudus. Maka orang pun tidak boleh tidak berlutut pun nggak apa-apa, ya menghormat salib dan altar lah begitu. Tetapi kalau sudah nyalakan itu, berarti di dalamnya ada penghormatan. Sekali lagi, kenapa dihormati? Karena di dalam sungguh-sungguh hadir nyata Kristus itu. Begitu kira-kira. Tapi terkait yang untuk yang mati PLN itu, mau kayaknya aku terapa juga gitu ya. Ini pertanyaan saya sendiri gitu. Untuk kalau misalnya lah mati lampu gitu ya, mau biar tahu juga umat-umat gitu. Kalau mati lampu, apa yang harus dilakukan? Berarti lampu apanya itu, lampu tabernakel wajib mati kan? Berarti apa yang harus dilakukan jika mestinya juga perlu ya, perlu tahu ya. Apa yang harus dilakukan gitu, apalagi Mes Dinar yang dilakukan jika memang lampu itu mati karena mati lampu gitu. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, apa yang harus dilakukan? Nyalakan lampu. Selain nyalakan genset. Kalau tidak ada genset, secara liturgis kita harus menyalakan lilin. Jadi harus kita nyalakan lilin di situ dan harus dijaga. Orang harus ada berjaga di situ. Yang pertama penghormatan ya. Yang kedua dipastikan lilin itu kan tidak akan menjadikan masalah selanjutnya. Jangan dinyalakan lilin di situ, tinggalkan. Sebenarnya harus dinyalakan dan dijaga di situ. Itu yang harus dilakukan sebenarnya secara liturgi begitu. Oke, Mbak, tidak terjawab pertanyaan saya. Jadi untuk Mes Dinar yang lain pun, kalau yang lagi menonton itu diingat ya. Jadi kalau misalnya lampunya mati, Mes Dinar harus gercep gitu, nggak boleh, harus sigap gitu. Itu mati lampu di rumah, datang aja ke gereja bawa ini. Mana tahu gitu ya, lagi di sini nggak apa-apa gitu datang. Oke, terkait yang dikatakan Romo, kita menghormati itu bukan tempatnya, tetapi yang ada di dalamnya. Pak Parhusi, apabila umat sungguh percaya bahwa Yesus hadir dalam sakramen Maha Kudus yang tersimpan di dalam tabernakel tadi, apa dampaknya sebenarnya terhadap kehidupan rohani kita sebenarnya? Baik Kak Vero, seperti kata Romo tadi, yang pertama dulu perlu diimani oleh umat kita ini, betul-betul harus diimani bahwa sakramen, bahwa hosti dan anggur yang sudah dikonsekrasi oleh imam pada saat perayaan Ekaristi harus diimani adalah betul-betul adalah Tuhan sendiri. Adalah Tuhan sendiri. Nah tadi kalau ada sisa hosti tadi, maka itu disimpan dalam tabernakel karena ada kebutuhan tertentu untuk
orang sakit yang tidak dapat ke gereja atau untuk kebutuhan yang lain. Nah, jadi seperti kata Romo tadi, yang disembah sebenarnya adalah Tuhannya, bukan tabernakelnya. Jadi benar-benar Tuhannya yang disembah. Makanya orang atau umat itu berlutut di sana. Karena bagi iman Katolik yang pantas disembah hanya ada dua, Tuhan dan salib suci. Hanya dua ini yang pantas disembah. Makanya pendapat di luar, kalau ada yang bilang umat Katolik sembah Maria, itu salah. Nggak benar disembah Maria, dihormati. Iya. Nah, jadi salah satu sikap daripada umat ketika menyembah itu adalah dengan berlutut. Kalau menghormat itu bisa membungkuk, nah, atau menundukkan kepala. Jadi sepantasnya umat yang berada di depan tabernakel yang di dalamnya ada Tuhan, selayaknya adalah berlutut. Tapi kalau tidak ada Tuhan di dalam, tentunya tidak harus berlutut, karena Tuhannya nggak di situ. Nah, jadi kata Romo tadi, sepantasnya harus berlutut memberikan sembah sujud kepada Tuhan. Nah, sekarang bagaimana untuk umat kita? Kan gitu. Dengan kehadiran Tuhan yang ada di sana dalam wujud sakramen Maha Kudus. Nah, kalau adanya Tuhan di sana, berarti Tuhan betul-betul dekat dengan kita. Maka umat selayaknya, sepantasnya bisa di sana melakukan devosi ataupun berdoa secara pribadi pun boleh. Nah, makanya kalau kita perhatikan dulu sebelum kita fungsikan di gereja, ada yang di Katedral Kerahiman Ilahi. Nah, ada saya perhatikan mau umat di sana duduk berdoa. Dia berdoa kepada sakramen Maha Kudus. Nah, karena dia mengimani bahwa Tuhan itu ada memang hadir sana betul-betul. Bagi orang yang sering berdevosi, yang sering berdoa, itu bisa dirasakan itu. Bahkan orang melewati sakramen Maha Kudus yang ada pada tabernakel, walaupun dia tersembunyi, kalau memang dia sudah sering-sering dia berdoa, berdevosi kepada sakramen Maha Kudus, ada itu kontaknya. Kontak batin. Iya, ada. Jadi di gereja kita mulai hari ini sudah difungsikan kembali sakramen Maha Kudus di sana disimpan. Maka umat diharapkanlah bisa semakin dekat berdoa kepada sakramen Maha Kudus yang kita imani adalah kehadiran Tuhan sendiri. Kira-kira begitu, Kak Vero. Oke, jadi dampaknya sangat luar biasa untuk umat kalau misalnya udah ada tabernakel itu sendiri ya Pak. Karena memang sudah ada di dalamnya sakramen Maha Kudus, jadi lebih semangat lagi umat berdevosi, mendekatkan diri kepada Tuhan dan mengimaninya itu lebih dalam lagi gitu. Oke, terkait yang dikatakan Pak Parusip untuk berlutut menghormati tabernakel itu, Pak Toro, sikap atau kebiasaan umat yang seringkali kurang menunjukkan penghormatan terhadap tabernakel yang Bapak ketahui gitu, apa ya Pak? Yang sering ya. Yang sering tidak kali hormat, kurang menunjukkan. Nah, sebelum saya jawab ke situ, Saudari Vero, bahwa yang pertama perlu kita tanya diri kita dulu sebenarnya adalah kita mengimani atau tidak. Kita mengimani atau tidak ketika pada perayaan Ekaristi itu imam mengkonsekrir roti dan anggur tadi menjadi tubuh dan darah Kristus, kita percaya atau tidak di situ. Kalau kita tidak percaya, kita tidak mengimani, semuanya itu tidak ada artinya. Nah, jadi kalau misalnya sikap yang kurang hormat, ya sering memang itu tadi kan, kita masuk ke dalam gereja, kita seperti masuk kepada tempat-tempat lain, ngobrol lah, misalnya ribut lah di sana kemari. Ke kafe Pak ya? Nah, seperti ke kafe, seperti ke pasar gitu kan. Mungkin juga saling ngobrol-ngobrol jadi ngurumpi seperti di pasar jadinya. Nah, itulah sikap-sikap yang tidak menunjukkan hormat kepada sakramen Maha Kudus, atau yakni tadi kita pada topik kita adalah tabernakel. Nah, kalau kita mengimani, tentu saja kita akan merendahkan diri di hadapan tabernakel. Nah, kira-kira begitu, saudara. Berarti penghormatan itu memang harus kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, bukan jadi meninggi gitu ya Pak. Karena semakin tinggi nanti orang jadi
lain lagi ceritanya. Ya karena itu kan, ya seperti disampaikan oleh pastor kita tadi pada dalam sejarahnya tabernakel itu apa? Ya sikap orang memang pada abad-abad pertengahan dulu, ketika dia menghadap seorang raja, dia harus merendahkan dirinya, berlutut dia. Nah itu, jadi kalau kita memang menghormat pada Tuhan, kita mengimani itu, ya selayaknya kita merendahkan diri. Nah, sikap-sikap merendahkan diri, berlutut, tidak lagi berbicara, tidak lagi ribut di dalam gereja, karena memang kita mau khusyuk tadi seperti kata Pak Warhusip, kita berdevosi tentunya. Yang kalau misalnya kita pernah ikut perayaan misa di paroki-paroki besar misalnya, ya nggak seperti di Jawa lah, mungkin banyak orang mendapatkan pengalaman iman kalau misalnya pernah mengikuti perayaan Ekaristi di Pulau Jawa, masuk ke dalam gereja itu suara apapun tidak terdengar. Nah itu penghormatan yang luar biasa, suara apapun tidak terdengar, bahkan menyesuaikan nada pun antara dirijen, pemazmur tidak lagi terjadi di situ. Nah, itulah saking bahwa penghayatan umat itu dan situasi itu dikondisikan sedemikian rupa untuk menghormati tabernakel, tahta Maha Suci itu. Suara kipas pun nggak kedengaran. Suara kipas pun nggak kedengaran, tapi memang pakai AC. Karena pakai AC. Itu halus kayaknya itu ya. Oke, jadi tabernakel itu menjadi sarana berdevosi umat Katolik juga, dan menjadi tempat penghormatan kepada sakramen Maha Kudus nih. Jadi, suster, bagaimana cara membantu umat agar membangun kebiasaan doa pribadi seperti yang dibilang Pak Warhusip sebagai devosi di hadapan sakramen Maha Kudus? Oke, terima kasih sahabat Ngobraks. Ada 2 langkah yang saya tawarkan untuk seluruh umat agar semakin tergerak berdoa pribadi atau berdevosi di hadapan sakramen Maha Kudus. Tentu yang pertama metode 4S. Nah, S yang pertama bisa disampaikan yaitu sembah. Nah, kita datang ke hadapan sakramen Maha Kudus yang ada di tabernakel. Sembah, sikap yang kita berikan itu ialah memuji Tuhan. Nah, dengan kita datang menyembah Dia, Allah yang hadir, Tuhan yang hadir di dalam tabernakel itu, kita sudah memuji Dia sebagai pencipta kita. Nah, S yang kedua, syukur. Syukur atas perjalanan hidup 1 hari itu yang bisa kita lalui. Nah, kita datang berterima kasih kepada Tuhan lewat kehadiran sakramen Maha Kudus, bahwa sepanjang hari itu kita diberkati dalam perjalanan hidup kita. Nah, S yang ketiga, sesal. Kita menunjukkan rasa sesal dengan berlutut di hadapan sakramen Maha Kudus, menyesali dosa dan juga kelalaian yang kita buat sepanjang hari itu. Apa yang sudah kita lakukan yang mungkin menyinggung hati Tuhan, menyakiti hati Tuhan lewat sesama kita. Dan S yang keempat adalah Tiba-tiba lupa sudah. Oh, bukan S, M. Oh, M, ya. 3S, 1M ya. Ya. Kita datang meminta kepadanya, ya. Meminta apa kita kepada Tuhan? Kita percaya bahwa seluruh permohonan dan juga permintaan kita akan Dia kabulkan. Mungkin tidak di waktu yang kita minta, tetapi Tuhan punya cara untuk memberikan apa yang kita butuhkan dalam perjalanan hidup kita. Maka seluruh umat, mari menerapkan hal yang saya katakan tadi. Mari kita sembah, syukur, sesal, dan minta apa yang kita perlukan dalam hidup kita hari itu. Nah, metode yang kedua, saya mengajak seluruh umat untuk mampir sejenak. Nah, kata-kata ini mungkin sedikit menggugah dalam hati kita. Kok mampir sejenak? Begitu. Nah, ungkapan ini mengajak seluruh umat dimanapun berada mampir sejenak, artinya mari menyapa Tuhan yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Seperti pengalaman yang saya rasakan setiap hari dalam perjalanan hidup saya, sebelum saya melangkah ataupun melakukan tugas perutusan,
saya datang ke kapel kami, di sana ada tabernakel, saya menyapa Tuhan di situ, Tuhan, saya mau berangkat. Artinya apa? Kita percaya bahwa dengan penyelenggaraannya seluruh perutusan itu akan baik adanya. Dan yang kedua, setelah kembali ke rumah, saya yang pertama melakukan menyapa Tuhan yang hadir dalam sakramen. Memang kita tidak banyak kata-kata, hanya datang memberikan rasa sapa atau penghormatan bahwa kita sungguh diberkati dalam sepanjang hari itu. Pergi dengan damai, pulang juga dengan damai, seperti itu. Maka seluruh umat dimanapun berada, mari kita menerapkan dua hal ini. Pertama tadi, sembah, syukur, sesal, dan minta. Lalu yang berikut, mampir sejenak. Dimanapun kita mengetahui ada tabernakel, Allah hadir di sana, mari mampir sejenak, menyapa Tuhan yang hadir dalam seluruh hidup kita. Terima kasih. Oke, Suster, panjang kali lebar, luar biasa ya penjelasannya, karena sudah ada cara bagaimana supaya kita mampir sejenak dulu ya, ucapan syukur. Dalam satu hari itu kita perlu Tuhan itu hadir di tengah-tengah hidup kita, karena dia juga perlu memberkati kita selama kita beraktivitas. Jadi umat-umat sekalian, diingat apa yang kata Suster bilang, 3S dan 1M. Dan satu lagi, mampir sejenak. Jadi berarti 3S 2M dong, Suster. Ya, 3S 2M ya umat sekalian. Oke, untuk adik Miss Dina selama bertugas melayani misa, adakah pengalaman yang membuat adik semakin menyadari kehadiran Tuhan di dalam gereja? Oh, baiklah Kak. Jadi tentu ada, terutama pada saat saya melakukan tugas sebagai Miss Dina, pada saat apalagi pas saya dekat di altar dan tabernakel, saya merasakan suasana yang sangat-sangat damai dan tenang, yang beda dari biasanya. Terutama pada saat keadaan gereja yang sedang hening. Situ saya merasakan lebih merasakan keberadaan Yesus di tengah-tengah kita. Pengalaman itulah yang membuat saya semakin bangga dan menghargai tugas saya sebagai Miss Dina dan bisa lebih dekat dengan Tuhan, Kak. Oke, berarti Miss Dina yang termotivasi nih ya, karena dengan tugas yang sedemikian rupa dia merasakan kediaman Tuhan itu, apalagi dekat dengan tabernakel tadi. Berarti lagi proses pendupaan itu ya, dekat sama Romo ya. Atau gara-gara ada dekat Romo makanya ada keseringan iya, megang dupa. Oke. Luar biasa sekali saudara-saudari terkasih, kita semakin diingatkan bahwa penghormatan kepada tabernakel bukan sekedar tradisi atau kita menghormati tempatnya saja, tetapi kita menghormati apa yang ada di dalam, yaitu sakramen Maha Kudus. Kebiasaan tetap lahir dari iman akan kehadiran Kristus yang nyata. Oke, selanjutnya penghormatan dalam kehidupan sehari-hari. Romo, bagaimana penghormatan kepada tabernakel dapat membantu seseorang membangun hubungan pribadi yang lebih dekat dengan Yesus? Baik, terima kasih. Seperti yang dikatakan Suster tadi, bagi orang Katolik sebenarnya ada kebiasaan yang disebut dengan visitasi. Visitasi kan visit, mengunjungi, ya, mengunjungi tabernakel ya. Sebenarnya orang-orang Katolik yang baik itu asal melihat gereja paroki, asal berjumpa dengan gereja paroki harus buat tanda salib di luar. Di luar itu masih di luar ya, buat tanda salib lalu hormat. Kenapa? Karena dipastikan di gereja-gereja paroki pasti ada tabernakel dan di dalamnya ada Tuhan. Nah, jadi lalu kita disuruh untuk visit. Kami dulu waktu prater, habis makan siang itu disarankan untuk visitasi, mengunjungi sakramen Maha Kudus yang ada di tabernakel. Kita nggak ngomong di situ, nggak juga berdoa, hanya begini. Artinya jadi kita yang mendengarkan suara Tuhan dari sakramen Maha Kudus. Seperti bermenung gitu. Bermenung Pak, bermenung begini. Sama kita, seperti Suster tadi juga ya, mau mampir sejenak. Mampir sejenak. Jadi kita visitasi di situ, wah udah kenyang kan dari ruang makan, ya sebelum langsung tidur ya di situlah dulu. Mengucap syukur lah mau gitu, karena sudah kenyang juga ya. Tapi terutama bukan soal syukurnya. Kalau kita berdoa kan kita yang berbicara. Nah ini kita mau mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan suara Tuhan dari sakramen Maha Kudus itu 5 menit
10 menit, 15 menit kita berdiam di situ sehingga kita sungguh-sungguh merasakan Tuhan itu hadir. Maka terkait dengan iman, orang yang sudah sampai pada situ imannya pasti semakin mendalam. Menarik tadi yang dikatakan Pak Sitanggang di Jawa ya. Orang-orang di Jawa itu kan ada jiwa kejawennya. Mereka lebih gampang bermenung. Yang susahnya orang-orang kita ini yang agak susah bermenung. Makin bermenung makin susah ya. Susah, tapi ngomong bisa. Iya, ngomong bisa. Tapi ya pelan-pelan. Pelan-pelan. Artinya kalau orang sudah bisa berwawan sabda, berwawan hati dengan sakramen Maha Kudus, maka penghayatan iman secara pribadi itu sudah semakin mendalam. Maka penghormatan kepada sakramen Maha Kudus atau tabernakel itu tentu semakin menguatkan iman umat beriman. Kira-kira begitu. Oke, Mo. Jadi dengan cara membangun hubungan pribadi yang lebih dekat dengan Yesus dengan seperti yang dikatakan suster lagi tadi ya, mau mampir sejenak dulu dan mendengarkan suara Tuhan lewat sakramen Maha Kudus tadi. Oke, Pak Parusip, ini berkesinambungan lagi sama yang suster ini, kayaknya suster semua ini. Ini berkesinambungan dengan suster yang membahas tentang anak-anak tadi, cara penyampaian kepada anak-anak melalui mengenai tabernakel dengan sakramen Maha Kudus di dalamnya. Apa peran keluarga, ini udah keluarga ini Pak, dalam menanamkan penghormatan kepada tabernakel sejak usia dini, berarti anak-anak gitu ya. Baik, terima kasih Kak Vero. Jadi tetap juga berhubungan yang dengan kata suster tadi, karena tadi suster itu bikin strategi untuk pengajaran daripada iman untuk anak-anak. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana peran orang tua kepada anak sejak usia dini. Dan ini merupakan topik menarik ini, karena kebetulan sekarang kita lagi membahas tentang liturgi di luar lingkungan, dan topik di sana adalah tentang mulai dari anak-anak. Gitu Pak Trok ya? Memperkenalkan liturgi kepada anak-anak. Nah, jadi sebenarnya masalah liturgi ini harus diawali dari keluarga di rumah. Tanggung jawab yang utama untuk liturgi ini adalah keluarga di rumah, yaitu orang tua. Nah, orang tua yang sangat paling berperan. Jadi peran orang tua ini, orang tua sendiri harus memberikan teladan kepada anaknya. Memberikan teladan anaknya tentang bagaimana sakramen Maha Kudus tadi. Sakramen Maha Kudus tadi ya. Nah, makanya orang tua harus terlebih dahulu paham dan menghayati tentang sakramen Maha Kudus ini. Tanpa kesadaran dan pemahaman penghayatan daripada orang tua, tak akan bisa berhasil mengajarkan anaknya dari dia sendiri. Lebih baik orang lain yang lebih paham mengajari, karena dia tidak memberikan contoh kepada anaknya. Nah, maka yang pertama dulu hendaknya orang tua mengimani dulu tentang sakramen Maha Kudus ini. Nah, kemudian orang tua pelan-pelan memberikan pengertian kepada anaknya. Jangankan tentang sakramen Maha Kudus, tentang mengikuti liturgi pun di gereja, itu orang tua harus berperan. Nah, saya juga sering mengamati para orang tua, baik itu di gereja kita maupun perbincangan di medsos, dengan satu ayat, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Maka ada orang tua yang tidak suka ditegur ketika anaknya ribut, dengan alasan, ya Tuhan sendiri bilang anak-anak supaya datang kepada Yesus. Nah, itu perdebatan di medsos saya lihat. Lalu dalam dunia nyata juga seperti itu. Ada juga orang tua membawa anak ke gereja, terkadang anak ini ribut. Yang dikasih apa solusinya? Nah, solusinya saya lihat kasih handphone supaya main game. Nah, lalu menjadi pertanyaan, apakah memang ini si anak ini diajarkan datang kepada Yesus atau datang kepada handphone? Dengan kondisi seperti itu. Beda Yesusnya. Nah, jadi ini pengalaman lah dulu ini. Bagi pengalaman ya.
Bapak Ibu, saudara yang di rumah juga yang sedang menonton, ini bukan mengatakan bahwa kami sok rohani, tetapi bolehlah berbagi pengalaman dulu. Dulu waktu kami masih punya anak kecil, mulai digendong, langkah pertama yang dilakukan ibunya adalah mencukupkan dulu kebutuhan fisik daripada anaknya. Karena anak kan bisa cengeng ketika dia kelaparan. Haus. Nah, cukupkan dulu dari rumah. Kemudian dibawalah cadangan, dibawa biskuit, kemudian susunya sudah dikocok dari rumah, disiapkan, dibungkus, dibawa ke gereja. Ambil posisi, jangan terlalu belakang, tapi posisi yang bisa dilihat oleh anak ke depan. Kenapa seperti itu? Supaya anak bisa memperhatikan apa yang terjadi di depan. Walaupun mereka masih kecil gitu iya, ya Pak. Masih belum sekolah. Apalagi yang belum sekolah kan, kalau kita lihat anak-anak sebelum zamannya dikasih handphone, anak-anak suka main gereja-gerejaan. Iya, Nah, betul. bahkan walaupun perempuan anak saya, diambil jaket itu, dibikin jadi juahnya. Apalagi kadang nengok mes dinner gitu ya Pak. Nengok mes Orang dinner. meja dibikin berkhotbah dia di situ. Saudara-saudara katanya. Berarti ada perhatian dia. Iya, perhatian ke waktu depan. di gereja. Nah, jadi si anak, orang tua berperan di situ, ditunjukkan anaknya. Itu pastornya seperti ini. Sakramen Makus tadi, kenapa itu? Kok ada diangkat rotinya? Dikasih tahu, oh itu begini. Nah, jadi dikasih pemahaman pada anaknya. Nah, dengan sendirinya anak ini akan tertanam di otaknya. Kemarin ketika saya mengikuti misa Jumat malam, saya duduk posisi belakang. Di sebelah kiri saya, barisan sebelah kiri, saya lihat ada ibu-ibu dengan anak kecil. Ketika pastor masih konsekrasi, anaknya ini udah sebelah tunjukkan. Bikin gini dia. Nah, Ngikut dia ya Pak. iya. Imitasinya. Iya. Lalu mau maju, panggillah ibunya. Mau ke depan, mau nyambut, datang ibunya. Taruh juga gini. Berarti orang lain lagi nyambut gini, taruh lagi gini. Lagi. Jangan, gini. Ini peran orang tua ini memberikan Iya, sikap kepada anaknya. memberitahu kenapa nggak kayak gini gitu, kenapa Iya. harus gini gitu ya. Itu namanya masih kecil loh, belum ngerti dia. Nah, tapi sikap-sikap itu udah tertanam di hatinya. Nanti semakin besar, kasih pemahaman, semakin bisa menghayati. Jadi semakin lebih mengerti gitu Iya, ya Pak. dia semakin Bahwasannya mengerti. memang kalau anak-anak itu memang harus dikasih pemahaman waktu mereka memang sudah besar. Mungkin kalau kecil masih dikasih tahu caranya seperti ini gitu Iya. ya. Jadi kalau udah paham, semakin dewasa, semakin menghayati. Nah, seperti kata Pak Trokma tadi, itu merendahkan diri di hadapan sakramen Kudus itu pun sudah dari kesadaran sendiri, bukan karena ada pengawasan dulu Atau tetap karena bukan disuruh-suruh gitu. juga gitu ya. Bukan karena suruh, tapi sudah dari hati Memang sendiri. dari hati. Oke, terima kasih Dari Pak hati. atas pengalamannya mengenai sakramen Maha Kudus ini. Berarti memang peran orang tua itu sangat harus besar gitu, karena apalagi di rumah, di dalam rumah gitu ya. Bahwasannya bahwa sakramen Maha Kudus itu memang harus wajib dihormati walaupun mereka masih kecil dan sudah ditanamkan sejak usia dini. Mengenai yang dikatakan Pak Husip, Pak Toro, bagaimana tata cara yang benar ketika seseorang memasuki gereja yang terdapat tabernakel di dalamnya? Singkat aja, biar para penonton juga mengetahui bagaimana caranya sebenarnya. Caranya sebenarnya adalah tadi sepertinya memang sudah saya sebutkan di awal. Ketika kita memasuki gereja, di setiap pintu gereja itu sudah disediakan air suci. Kita tandai hendaknya diri kita dengan air suci. Artinya kan kita mau memasuki tempat kudus, ya kita juga menguduskan diri kita dengan air suci itu tadi. Nah, kemudian kita masuk, baru ketika mau mengambil tempat duduk, sebelum duduk kita bersujud lagi menghadap ke tabernakel. Nah,
sakramen Maha Kudus. Itulah sikap singkatnya, Saudari Vera. Sederhana itu sebenarnya, tapi semua itu harus dilakukan dengan penuh penghayatan. Bukan tadi seperti Bukan yang seperti dikatakan Pak Parhusip gitu kan, bukan asal gitu kan, asal yang atau penting disuruh-suruh gitu harus cepat iya, gitu karena ya. pengawasan orang tadi Pengawasan katanya orang, kan. gitu. Bukan gitu. Apalagi ada CCTV di gereja ya Pak, jadi kayak diawasi gitu sama pastor paroki kita. Ya jangan nanti kan masuk ke gereja, datang ke gereja, nggak ada orang, baru aku pertama misalnya gitu kan, udah terus saja dia nggak melakukan hal-hal tadi, tidak menyucikan diri dengan air suci, terus tidak menghormat atau merendahkan diri dengan di hadapan sakramen Maha Kudus tabernakel lah, seperti itu, Saudari Vera. Oke, jadi perlunya kita menguduskan diri kita dengan air suci, lalu kita memberi penghormatan kepada sakramen Maha Kudus yang di dalam tabernakel gitu, barulah kita berdoa berdevosi. Baru kita berdoa Iya, oke. Singkat sekali ya umat-umat yang sedang menonton di rumah, jadi diterapkan mulai sekarang. Karena tabernakel, apalagi di paroki kita, tabernakel itu sudah difungsikan gitu ya. Oke, suster, banyak orang yang mengatakan mereka merasakan ketenangan ketika berdoa di depan sakramen Maha Kudus. Menurut suster nih, apa buah-buah rohani yang dapat diperoleh dari kebiasaan tersebut? Oke, terima kasih. Ini dari pengalaman nyata ya. Nah, ketika orang sudah mengalami rasa tenang, ketenangan hati, batin, dan juga seluruhnya ketika di hadapan tabernakel yang ada sakramen Maha Kudus di dalamnya. Nah, buah-buah rohani yang bisa diperoleh atau dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya ialah kedamaian. Nah, kedamaian bukan hanya damai yang ditawarkan oleh dunia. Tentu yang paling besar adalah damai yang dialami ketika bertemu dengan Tuhan. Nah, saya pribadi merasakan hal yang sama ketika ada sikap ataupun rutinitas seperti pastor kita tadi sudah mengatakan, visitasi kepada sakramen Maha Kudus. Kami ada itu 3 kali dalam 1 bulan. Adorasi namanya, adorasi komunitas, adorasi panggilan, dan juga adorasi misi. Nah, mencoba berdiam diri di depan sakramen Maha Kudus itu, bukan berdiam diri tetapi pikiran, hati sibuk dengan diri saya sendiri. Saya mengosongkan itu semua, mencoba untuk tenang, sebab diam sudah melakukan atau menunjukkan doa yang paling dalam. Karena apa? Seperti yang sudah diungkapkan pastor kita tadi, mendengarkan Tuhan yang berbicara lewat sakramen Maha Kudus itu tadi. Nah, setiap orang pasti tidak akan mudah mendengarkan. Kalau mendengar ya mudah-mudah saja, sekarang bisa saya dengar semua. Tetapi untuk mendengarkan ini ada aksi nyatanya seperti itu. Apa sih yang saya peroleh setelah berjumpa dengan Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus ini? Nah, di situ ada ketenangan dan juga kedamaian. Semisal nih, dalam keseharian itu kita sudah sibuk, banyak kesibukan. Dari aktivitas lah, dari pemikiran lah, dari pekerjaan. Masalah ya, Suster. Iya, berbagai hal yang sudah kita alami. Maka kita datang berkunjung ke depan sakramen Maha Kudus, diam saja, tenang saja di situ. Maka buah rohani yang kita dapat itu yang pertama, kalau dia sadar dan juga dengan iman yang dimilikinya, dia akan merasa damai, hilang seluruh kecemasan kita. Ini sangat nyata teman-teman, sahabat Ngobraks dimanapun berada. Mari mencoba untuk selalu berkunjung dan mendiamkan diri sejenak di hadapan sakramen Maha Kudus. Maka kita juga akan mengalami damai dalam hidup kita. Jadi sahabat Ngobraks di rumah, ini banyak kali tips dari suster. Tadi dari anak-anak menggambar ya suster. Baru bagaimana caranya supaya kita lebih tenang gitu, mendiam gitu di hadapan tabernakel yang di dalamnya ada sakramen Maha Kudus. Jadi banyak kali tips dari suster. Jadi dari bapak-bapak juga, dari pastor juga banyak tipsnya ya. Jadi udah bisa dilakukan mulai sekarang ya sahabat Ngobraks dimanapun berada. Kalau ketemu nih di dalam gereja ada tabernakel dan ada nyala hidup lampu api tadi, kita harus tahu bagaimana cara sikap kita menunjukkan rasa rendah diri kita kepada Tuhan gitu. Oke, untuk adik Miss Dinar, apa pesan bagi teman-teman muda
yang sedang menonton podcast kita hari ini yang mungkin masih menganggap biasa saja keberadaan tabernakel di gereja. Pesannya singkat saja. Oke, baiklah Kak. Jadi buat teman-teman sekalian yang masih menganggap bahwa tabernakel itu adalah interior biasa, jadi mulai sekarang sudah bisa menganggap itu sebagai kehormatan kita, karena sesungguhnya di situ berada dan bertahta Sakramen Maha Kudus, Yesus sendiri di situ ada. Jadi kita harus memberikan sikap yang sebaik-baiknya, dan juga kita bisa untuk mencoba meluangkan sedikit waktu kita untuk berdoa di hadapan Sakramen Maha Kudus. Oke, singkat kali ya teman-teman Ngobras yang muda ini, yang masih muda ini agak susah sebenarnya, apalagi Gen Z, apalagi Gen Alpha gitu, ini agak susah. Jadi walaupun kita masih muda, kita juga harus menerapkan itu gitu ya. Oke, jadi terima kasih. Saya yakin banyak umat yang malam ini mendapatkan pemahaman baru dan semakin terdorong untuk menghormati kehadiran Tuhan dalam Sakramen Maha Kudus. Terkait tema kita hari ini tentang tabernakel dan penghormatan umat Katolik terhadap tabernakel itu sendiri. Maka kita masuk ke sesi tanggapan dan diskusi ya. Menjelang akhir podcast ini, saya ingin mengajak para narasumber memberikan pandangan singkat sekali mengenai tantangan yang dihadapi umat saat ini. Mungkin dari Romo, tantangan terbesar umat dalam menghormati tabernakel di zaman sekarang. Baik, terima kasih. Tantangan yang pertama itu kurangnya pemahaman. Jadi waktu tadi saya sampaikan di depan itu ya, di gereja itu, umat menyimak. Karena banyak juga orang melihat ada tabernakel tapi kurang paham apa maknanya. Kurangnya pemahaman. Yang kedua, berkurangnya rasa hormat dan kegaguman terhadap hal-hal yang suci. Biasanya kan orang kalau awal-awal melihat itu ada namanya tremendum et paxinosum, kekaguman yang menggetarkan. Misalnya kita pertama sekali ke Velangkani, kita melihat kagum kita di situ dan merasa nyaman berdua di situ. Pertama sekali kita Taman Bunda Maria Ratu, orang-orang dari luar kagum. Tapi kalau sudah sering terbiasa, kekaguman ini mulai luntur. Sama seperti orang, kalau kita melihat orang baru, pastor yang baru, awal-awal kita kagum. Tapi kalau semakin gitu dekat, ya, sama seperti gunung, jauh dia indah, dekat gak indah lagi. Lalu yang ketiga, pengaruh gadget ini ya, luar biasa. Ini sampai ke gereja, ini sampai mempengaruhi orang dalam penghormatan kepada Sakramen Maha Kudus tentang hal-hal yang kudus. Maka tiga tadi, kurangnya pemahaman, lalu juga berkurangnya rasa hormat dan kekaguman terhadap hal-hal yang suci, baru digerusnya oleh gadget ini penghormatan orang terhadap Sakramen Maha Kudus dan benda kudus lainnya. Begitu. Oke, dari Pak Warusi sendiri, apakah Bapak sependapat dengan yang disampaikan Romo dan bagaimana solusi dari sisi katekese? Kalau Pendapat saya, ya mungkin ya. harus pendapat. Kalau enggak, Digusur saya nanti. iya. Langsung dikeluarkan dari sini. Resapel. Oke, baik. Nah, jadi saya sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Romo. Jadi dari sisi katekisi, singkat aja dulu. Mulailah katekisi dari keluarga di rumah. Langkah pertama yang bisa kita lakukan, orang tua harus memahami dan menghayati, dan sering-seringlah berhimpun dengan keluarga di rumah. Paling tidak 1 kali 1 hari pada saat makan malam. Seringlah bercerita di sana. Nah, sama seperti orang tua kita dulu. Pada saat makan malam sering bercerita tentang Sharing kehidupan gitu ya. sehari-hari. Dan selipkanlah di sana tentang pengalaman rohani, termasuk juga tabernakel tadi, dan penghormatan kepada Sakramen Maha Kudus. Kira-kira begitulah, Kak Toro. Oke, mantap sekali Pak solusinya. Untuk Pak Torokmo, untuk Pak Torokma, dari sisi liturgi, apa yang dapat dilakukan agar kesadaran umat semakin bertumbuh terhadap tabernakel tadi? Ya, seperti kata pastor, tantangan tadi kata pastor, kekurangannya pemahaman dan pengaruh gadget. Ya itu tadi, kita berarti harus banyak berkatekese seperti kata Pak Parhusip gitu kan. Harus kita mengenalkan sesering-sering, ya harus sering dan tidak boleh jemu-jemu gitu kan. Harapan kita kan semuanya supaya memahami itu
maka kita harus memberikan pemahaman ya dari sisi liturginya. Nanti di tingkat lingkungan kan seperti sekarang adalah bulan liturgi, ada itu 4 subtema mengenalkan hal-hal liturgis kepada anak. Nah seperti itu ya, seperti di rumah tadi katanya dari Pak Parhusin itu memang berkumpul lah gitu kan, sekurang-kurangnya makan malam. Nah memang di zaman ini tantangannya super sulit. Faktor ekonomi itu pasti akan menjadi nomor satu. Kebanyakan orang di zaman ini merasakan kesejahteraan itu menurun. Karena apa? Untuk mendapatkan pendapatan itu, penghasilan ke rumah, dia harus melakukan banyak pekerjaan dan banyak waktu. Nah, itu memang. Tapi kembali lagi, ya harus kembali. Kita harus tahu bahwa kita harus sehat. Apa yang buat kita sehat? Hal spiritual tadi harus kembali kepada Tuhan. Kita nggak boleh seperti robot gitu kan. Ada juga butuh kita menenangkan diri kita sendiri. Yang paling utama kalau kita untuk menenangkan diri, datanglah kepada Tuhan. Mampirlah ke tabernakel, mampirlah ke gereja. Oke, berarti agar kesadaran umat itu semakin bertumbuh dengan seperti yang dikatakan Pak Parhusin juga tadi ya, berkesinambungan ya. Oke, untuk suster. Oh ya, nanti sambung lagi sama suster jadinya. Oke, suster, langkah sederhana apa yang dapat mulai dilakukan umat setelah mengikuti podcast malam ini? Langkah sederhananya apa yang dapat dimulai? Oke, terima kasih. Nah, sahabat podcast, langkah yang harus dimulai setelah mendengarkan berbagai penjelasan dan juga pengalaman yang sudah banyak di malam hari ini hanya satu, yaitu mampirlah selalu mengunjungi tabernakel yang ada sakramen Maha Kudusnya di sana. Sebab mengunjungi sakramen Maha Kudus itu maksudnya mengunjungi Tuhan yang hadir secara nyata di sana. Kita mengunjungi Dia seperti kita juga mengunjungi orang-orang yang kita sayangi. Nah, mengapa seperti itu? Karena Tuhan lebih dahulu menyayangi kita, maka kita juga harus menyayangi Dia dengan langkah sering-seringlah berkunjung kepadanya. Itu yang harus kita lakukan. Oke, mengunjungi walaupun sebentar gitu ya, Suster. Oke, untuk adik Miss Dinar, apa yang dapat dilakukan generasi muda untuk menjaga suasana doa dan penghormatan di dalam gereja? Oke, terima kasih Kak. Jadi yang harus didalami adalah kerohaniannya Kak. Jadi untuk generasi zaman sekarang ini kurangnya pendalaman iman yang membuat rasa peduli juga kurang Kak. Kayak jarangnya ke gereja, yang mengutamakan yang seperti bilang kamu tadi, Gen Z Kak. Kebanyakan main HP, jadi nge-game gitu. Jadi lupa gitu ya. Jadi yang harus dilakukan kayak kita harus mendalami iman ke gereja, mendekatkan diri dengan Tuhan, ikut aktif dalam kegiatan gereja. Oke, jadi sahabat Ngobraks yang ada di rumah, itulah jawaban singkat dari narasumber kita terkait tabernakel, adanya perlunya kita berkatekese, mendengar katekese walaupun gak setiap hari, setiap minggu seperti katekese Romo setiap minggunya di dalam gereja, baru mampir sejenak kalau misalnya ada sakramen Maha Kudus di dalam tabernakel, dan perlunya kita menghayati iman yang dikatakan adik kita tadi. Oke, terima kasih atas pandangan dari narasumber yang sangat kaya dan inspiratif. Sebelum kita akhiri perjumpaan malam ini, saya mengundang masing-masing narasumber untuk memberikan ada pertanyaan. Coba tahu ada. Dari apa? Baik, Kak Vero dan para narasumber, ada sampai saat ini baru satu pertanyaan. Demikian pertanyaannya. Di tengah perkembangan zaman dan perubahan gaya ibadah modern, apakah penghormatan terhadap tabernakel mulai berkurang? Mengapa hal itu bisa terjadi? Dan juga bisa beri tanggapan terkait umat yang berfoto di sekitar altar gereja, padahal di situ ada tabernakel. Apakah memang bisa berfoto tapi dengan sikap hormat, atau memang sebenarnya dilarang? Itu mungkin pertanyaannya Kak Vero, dan mungkin ditujukan kepada semua narasumber bisa. Oke, boleh dari Romo duluan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang menarik.
Ya tentu sekarang ya di tengah perubahan tata ibadat juga orang mulai kurang berminat dengan hal-hal yang seperti Katolik ya, yang klasik ya, yang dengan penghormatan seperti ini. Namun harus sampai dipahami bahwa ibadat itu kan menghadirkan Tuhan, dan Tuhan hadir dalam gereja itu, dan terutama lagi lewat sakramen Maha Kudus yang ditahtakan di tabernakel. Maka tentu ini perlu diedukasi kembali bahwa memang penghormatan kepada sakramen Maha Kudus yang di tabernakel itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting dalam ibadat gereja Katolik. Lalu terkait tadi yang berfoto dan lain sebagainya, tentu kalau dilarang sama sekali kan kurang pas juga. Tetapi kalau dibiarkan pun dengan sikap-sikap yang kurang hormat, kurang pas juga. Artinya diizinkan, tetapi haruslah orang-orang itu juga menyadari perlu adanya penghormatan, tidak ribut-ribut juga di situ, tidak kerusak-kerusuk. Berfotolah dengan anggun, berfotolah dengan penuh penghormatan. Kira-kira begitu. Mungkin dari narasumber yang lain ada tanggapan sedikit? Sudah mantap itu. Sudah mantap. Ya, intinya mungkin jangan berfoto dengan gaya-gaya nyentrek. Yang ribut gitu ya. Iya, berposelah dalam foto itu dengan cara kita masih menampakkan rasa hormat, kayak gitu. Jangan pula foto gitu kan. Berarti harus kayak gini seperti kita ya Pak Salve ya. Iya. Gitu kan, beri dengan senyuman gitu ya. Berarti penonton di rumah boleh ya kalau ada pun tabernakel dan di dalamnya sakramen Maha Kudus diizinkan gitu berfoto, tapi layaknya ya memang memberikan seperti penghormatan seperti itu ya Mo. Oke. Jadi sebelum masih ada lagi pertanyaannya? Oke, tidak ada lagi. Untuk mengakhiri perjumpaan malam kita hari ini, boleh ya narasumber untuk memberikan satu pesan singkat kepada umat dari Romo duluan ya. Baik, terima kasih sahabat ngobrak sekalian. Tabernakel mengajarkan kita bahwa berdoa itu bukan hanya berbicara kepada Tuhan, tetapi juga mendengarkan suara Tuhan dari dalam tabernakel, tepatnya dari sakramen Maha Kudus. Oke, dari Bapak? Sahabat Ngobrak, Salve. Tabernakel di gereja adalah tempat berdiamnya Tuhan dalam wujud sakramen Maha Kudus. Mari jadikan hati kita juga menjadi tabernakel bagi Tuhan. Terima kasih. Sahabat Ngobras, terima kasih telah menonton acara ini. Seperti kita ketahui dan kita imani bahwa tabernakel itu adalah tahta sakramen Maha Kudus, maka seyogianya marilah kita merendahkan diri di hadapan tabernakel. Salve. Oke sahabat Ngobraks, hati kita adalah tabernakel kecil. Maka jaga hati tetap bersih, terang dan penuh doa supaya Tuhan betah tinggal di dalamnya. Terima kasih. Sampai teman-teman semuanya, masuk ke gereja jangan cuma hadir, tetapi sadar bahwa ada keberadaan Yesus di tabernakel. Oke. Singkat sekali teman-teman dari narasumber kita yang dengan closing statementnya yang luar biasa. Oke, untuk menutup podcast kita hari ini boleh dibantu berdoa, Mo? Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang menyertai kami dalam katekesi kami ini. Kiranya ini sungguh-sungguh mengedukasi umat kami dan terutama memperdalam penghayatan iman kami, sehingga kami sungguh-sungguh menghormati sakramen Maha Kudus yang ditahtakan di tabernakel. Dan kiranya Engkau menyertai kami dalam hari-hari hidup kami ke depannya. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Romo Syar, Bapak Parhusif, Pak Torokma, Suster Imelda, dan adik Miss Dinar, adik Andika atas kesediaannya berbagi pengetahuan, pengalaman, dan kesaksian iman pada malam hari ini di podcast kita hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh umat yang telah mengikuti podcast selama 1 jam ini, 1 jam lebih, podcast live stream paroki dari awal hingga akhir. Semoga melalui perbincangan malam ini kita semakin menyadari bahwa tabernakel bukan sekedar tempat penyimpanan sakramen Maha Kudus, tetapi menjadi tanda nyata kehadiran
Kristus yang tinggal di tengah umatnya. Marilah kita senantiasa menjaga sikap hormat ketika berada di dalam gereja, menyediakan waktu untuk berdoa di hadapan Tuhan, serta mengajak generasi muda untuk semakin mencintai Ekaristi dan Sakramen Maha Kudus. Saya Vernika Barus selaku host dan narasumber dan segenap kru mengucapkan terima kasih. Salam ngobraks, ngobrol bareng Saudara Ibu. Sampai berjumpa dalam podcast berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.